Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adeline dengan NIM H0412210069 akan mempresentasikan materi mengenai organogenesis dasar. Organogenesis dasar merupakan proses pembentukan organ tubuh mulai dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ada dua periode yang terjadi pada organogenesis dasar. Yang pertama yaitu pertumbuhan antara, di mana di pertumbuhan antara ini terjadi transformasi dan diferensiasi bagian-bagian tubuh embrio dari bentuk primitif menjadi bentuk definitif yang khas spesies seperti bentuk ayam, sapi, atau sama dengan tingkat berudu atau larva. Kemudian ada pertumbuhan akhir, di mana penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu atau pertumbuhan jenis kelamin, roman, atau wajah bagi khas suatu individu. Materi yang pertama yaitu perkembangan lapisan ektoderm, di mana terjadi tiga bagian, yaitu epidermal ektoderm, yaitu menumbuhkan lapisan epidermis kulit dan derivatnya, sistem indera, stomodeum atau epitelium dari rongga mulut, rongga hidung, sinus paranasalis, kelenjar ludah, dan proctedeum atau kelenjar analis. Kemudian yang kedua yaitu neural tube, yaitu menumbuhkan otak, spinal cord, saraf perifer, ganglia, retina mata, reseptor kulit, reseptor pendengaran, dan reseptor perasa atau neurohipofisis. Kemudian yang ketiga yaitu neural crest, yaitu menumbuhkan neuron sensoris, neuron kolinergic, sistem saraf paramedik, dan sel pigmen tubuh. Yang kedua yaitu perkembangan lapisan mesoderm. Bagian yang pertama yaitu notochord, berkembang dengan baik pada Amphibiopsis, berkembang menjadi sumsum tulang belakang pada vertebrata. Kemudian yaitu epimer. Epimer berkembang menjadi dermatom, yaitu dermis kulit. Kemudian skleretom, sumsum tulang, myotom, otot kerangkang. Kemudian ada mesomer. Mesomer berkembang menjadi organ-organ sekresi, ginjal, uretra, ovarium, dan saluran genitalis. Kemudian ada hipomer, berkembang menjadi somatopleura atau peritoneum. Kemudian ada sphlenopleura atau mesenterium, jantung, sel darah, pembuluh darah, dan ada koelen atau rongga tubuh. Yang ketiga yaitu perkembangan lapisan endoderm. Benar, bagian yang pertama yaitu perkembangan epitelium saluran pencernaan dan derivatnya. Kemudian yang kedua epitelium saluran pernapasan dan saluran urin. Kemudian beberapa kelenjar endokrin seperti tiroid dan paratiroid. Kemudian yang terakhir yaitu organ yang dibentuk seperti saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Materi selanjutnya yaitu sistem indera. Sistem indera dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Nah, tahap awal dari indera penglihatan adalah induksi dari bagian calon otak, yaitu diencephalon, yang tumbuh menjadi sepasang tonjolan evaginasi ke lateral yang semakin mendekati epidermal. Kemudian induksi evaginasi ini menjadi epidermal menebal membentuk plakoda lensa. Nah, di antara evaginasi dan plakoda lensa saling berinteraksi. Kemudian perkembangan calon lensa menjadi lensa yang tembus cahaya merupakan proses yang penting karena sel-sel epitel calon lensa berkemampuan mensintesis protein kristalin sebagai bahan dasar lensa mata. Dalam perkembangan lebih lanjut, sel epitel sendiri telah mengalami kematian, hanya meninggalkan protein kristalin sebagai lensa mata yang berfungsi meneruskan cahaya yang masuk diterima oleh retina. Yang kedua yaitu indera pendengaran. Indera pendengaran ini berasal dari lapisan epidermal ektoderm. Nah, pembentukan organ indera ditandai dengan adanya penebalan atau plakoda pada ektoderm yang berhadapan dengan otak. Bakal telinga yang mulai dibentuk adalah bakal telinga dalam yang berasal dari plakoda otik, baru kemudian bakal telinga tengah, dan terakhir bakal telinga luar bagi hewan yang memiliki daun telinga atau pinna. Yang ketiga yaitu indera pembau. Perkembangan embrional bagian kepala pada usia kehamilan ke-4 sampai 8 minggu terbentuk dua bagian rongga hidung yang terpisah atau daerah
ektonasal dan bagian perpautan proses maksilaris. Daerah frontal nasal berkembang hingga otak bagian depan dan mendukung pembentukan olfaktori. Kemudian bagian medial dan lateral berkembang menjadi nares atau lubang hidung. Dan terakhir yaitu pertumbuhan garis tengah posterior frontonasal dan perluasan garis tengah mesoderm di daerah maksilaris membentuk septum nasal. Pada usia kehamilan 6 minggu, terbentuk jaringan mesenkim yang tampak sebagai dinding lateral hidung dengan struktur yang masih sangat sederhana. Kemudian, pada kehamilan usia 7 minggu, bersatunya 3 garis aksial berbentuk lekukan menjadi 3 buah konka. Dan pada usia kehamilan 9 minggu, terjadi invaginasi meatus media dan terbentuk sinus maksilaris secara bersamaan, terbentuk prosesus incinatus dan bula othmoidalis yang membentuk suatu daerah lebar atau hiatus hemilunaris. Kemudian ada indera pengecap. Indera pengecap ini berasal dari proses tabulasi atau pembubungan, di mana pertumbuhan yang mengiringi pembentukan grastula. Terdapat 3 lapisan sebagai bakal pembentukan alat atau organ bentuk definitif yang menyusun lapisan diri menjadi bumbungan berongga. Nah, lapisan itu yaitu bakal lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketika tubulasi ektoderm saraf berlangsung, terjadi defisiensi awal pada daerah-daerah bumbungan epidermis dan bumbung neural. Bagian depan tubuh menjadi encephalon atau otak dan bagian belakang menjadi medula spinalis bagi bumbung neural atau saraf. Materi selanjutnya itu perkembangan kulit pada masa embrio. Yang pertama yaitu epidermis. Tahap mula dari epidermis yaitu selaput tunggal sel ektoderm. Nah, pada akhir bulan keempat, epidermis ini terdiri dari 4 lapisan atau stratum. 4 stratum itu yaitu stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, dan stratum corneum. Kemudian ada dermis. Dermis berasal dari mesoderm lempeng lateral dan dermatom dari somit. Selama bulan ketiga dan keempat, korium membentuk struktur papilar irreguler atau papila dermis. Nah, sebagian besar papila mengandung kapiler halus atau ujung saraf sensorik. Kemudian ada kuku. Kuku terbentuk pada minggu ke-10, di mana dia berasal dari rigi epitelium yang menebal, disebut sebagai dasar kuku pada tiap puncak dari jari. Kemudian dasar kuku dibungkus lapisan epidermis atau lipatan kuku. Kemudian bagian proksimal tumbuh melewati dasar kuku dan mengalami keratinisasi. Kemudian jari tangan terbentuk pada minggu ke-32 dan jari kaki terbentuk pada minggu ke-36. Kemudian yaitu rambut. Nah, invaginasi tunas rambut, papila rambut, berisi mesoderm tempat terbentuknya pembuluh darah dan ujung saraf. Kemudian, sel-sel bagian tengah rambut berubah bentuk menjadi gelendong atau mengalami keratinisasi, membentuk batang rambut. Kemudian, pada akhir bulan ketiga, muncul rambut pertama atau lanugo di permukaan sekitar alis dan bibir atas, yang kemudian akan rontok ketika lahir dan digantikan dengan rambut yang lebih kasar. Selanjutnya yaitu kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini berasal dari stratum basale epidermis tetapi mulai tumbuh pada dermis. Kemudian kelenjar keringat muncul pada minggu ke-20 pada tangan dan kaki, lalu daerah dari lainnya. Sel-sel dari kelenjar berdegenerasi membentuk bahan mirip lemak yang disekretasikan dalam folikel rambut. Kemudian sebum dihasilkan selama periode fetal. Sebum ini bercampur dengan sel yang dilepas dari perididerm untuk membentuk versika sel-sel. Materi selanjutnya yaitu sistem saraf. Pembentukan sepasang lipatan dataran neural menjadi lipatan meninggi, kemudian puncak lipatan melebur di garis tengah membentuk bumbung neural atau kanalis neuralis. Di kanan kiri saluran tersebut terdapat sel-sel yang tidak ikut membentuk saluran krista neural. Diferensiasi kanalis neuralis menjadi otak, diferensiasi krista neural menjadi ganglion spinale. Kemudian perkembangan selanjutnya tergantung dari tingkat vertebrata. Vertebrata rendah
telencephalon ini menjadi pusat indera pembau, sedangkan pada vertebrata tinggi, telencephalon menjadi cerebrum, metancephalon menjadi cerebellum, dan melincephalon menjadi medulla oblongata. Materi selanjutnya yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini berasal dari mesoderm. Butir darah dibuat di lapisan endoderm, saccus vetelinus. Kemudian saluran peredaran terbentuk dari penggabungan sinusoid. Jantung mulai dapat berdenyut bila sudah terbentuk protein kontraktil atau aktin dan miosin dalam serabut otot jantung. Kemudian pada embrio ayam terjadi denyut jantung pertama kali pada umur pengeraman 30 jam. Kemudian jantung embrio katak mulai berdenyut pada stadium 19 dan jantung embrio manusia mulai berdenyut pada kehamilan minggu ketiga. Materi yang terakhir yaitu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan berasal dari lapisan endoderm, yaitu tonjolan bagian belakang faring. Pneumatosis homolog dengan sistem pernapasan yang berasal dari tonjolan faring di bagian belakang di sebelah dorsal. Nah, pada awalnya paru-paru sebagai tonjolan padat dari dasar faring sebelah belakang. Tonjolan tersebut memanjang ke arah ventrocaudal, kemudian membentuk saluran sebagai calon trakea. Ujung tonjolan itu bercabang dua sebagai calon bronkus. Kemudian kedua ujung tonjolan tersebut bercabang-cabang terus membentuk bronkus respiratorius. Dan terakhir, pada ujung-ujung cabang kecil terbentuk alveolus. Akhirnya terbentuk struktur paru-paru. Sekian dari saya, terima kasih.